Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, ada baiknya kita kali ini membuka lembaran riwayat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah adalah kita mengetahui sejarah hidup beliau, mengetahui bagaimana riwayat beliau. Dan alhamdulillah banyak sekali buku-buku yang membeberkan riwayat beliau. Untuk sesi yang pertama ini, saya akan mengambil salah satu buku. Yang buku ini sungguh luar biasa tebal, ya. Jadi bukunya ini, ya. Bukunya ini, ya. Sungguh tebal sekali ini, ya. Karya Muhammad Husin Haikal, Sejarah Hidup Muhammad. Yang versi Indonesia yang saya miliki, ini penerjemahnya adalah tertulisnya Ali Audah. Diterbitkan, penerbitnya adalah Litra Antar Nusa. Buku ini sungguh luar biasa tebal, ya. Saya katakan sungguh luar biasa tebal, halamannya juga sungguh luar biasa banyak, ya. Semuanya total dengan lampiran ini adalah 726 halaman. 726 halaman termasuk lampiran. Dan lampiran terakhir ini adalah daftar hadis. Artinya terdapat hadis-hadis yang dinukil yang tidak dicantumkan dalam teks tapi dilampirkan di bagian belakang. Begitu juga dengan daftar ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini dilampirkan mulai halaman 718. Ya. Ada beberapa lembar di sini sampai 722, itu adalah lampiran ayat-ayat Al-Quran yang dikutip oleh peneliti. Nah, para pemirsa, buku ini cukup tebal sekali, ya. Semuanya dari awal sampai akhir, sebelum ada pengantar aneka macam, ya. Ada berbagai pengantar di sini, ya. Nah, tapi isinya mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini semuanya ada 31 bab. 31 bab. Kemudian setelah itu ada lampiran-lampiran. Dan lampiran-lampiran sebagaimana tadi saya sampaikan banyak sekali ini, termasuk pendapat para orientalis, ya, terhadap riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuplikan di sini misalnya pada daftar isi, ya. Sebelum penulis Muhammad Husin Haikal ini memaparkan, diawali terlebih dahulu ada bab 1, itu adalah kondisi Arab pra-Islam, kemudian Mekah, Ka'bah dan Quraisy pada bab kedua,
baru mulai bab ketiga, ini baru penulis mulai memaparkan bab 3, Muhammad dari kelahiran sampai perkawinan. Bab 4 dari perkawinan sampai masa kerasulannya. Bab 5 dari masa kerasulan sampai Islamnya Umar, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Ini ada hijrah, ini bab 10. Kemudian ada istri-istri Rasul, istri-istri Nabi, itu pada bab 17. Kemudian ada ekspedisi Mu'tah, itu adalah bab 23. Ya, satu hal yang penting juga ini adalah Fathu Mekah, pembebasan Mekah, itu bab 24. Kemudian bab 30, ya, itu adalah sakit dan wafatnya Nabi. Sakit dan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian bab terakhir, bab 31, itu adalah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ditutup dengan sejumlah lampiran. Luar biasa buku ini, ya, sangat tebal, ya. Tentunya uraiannya sangat detail, ya. Meskipun dalam beberapa hal tentunya kita mendapati barangkali yang sedikit berbeda. Misalnya di sini saya nukilkan dari bab 3, ini sudah saya tandai, ya, kelahiran sampai perkawinannya. Ini sedikit saya bacakan biar para pemirsa tahu. Ya, dari bab 3, ya. Di setiap awal bab di sini ada kayak ringkasan begitu, ya, atau kayak abstrak, ya, tapi bukan abstrak, hanya ringkasan yang dicantumkan dalam bab itu. Ini salah satu contoh bagaimana Muhammad Hussein Haikal menguraikan, ya, riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya di awal saya mencoba untuk sebagian membacanya. Pada bab 3 ini diawali dengan subbab perkawinan Abdullah dengan Aminah. Ya. Bapak dari Rasulullah dan ibu dari Rasulullah. Diawali urainya sebagai berikut. Usia Abdul Muthalib, ya, bapaknya Abdullah, ya, sudah hampir mencapai 70 tahun atau lebih. Artinya di sini dikatakan ada kurang lebihnya usia Abdul Muthalib 70 tahun. Ya. Tatkala Abrahah mencoba menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah, ya. Ketika itu umur Abdullah anaknya sudah 24 tahun. Jadi ketika Abdul Muthalib berusia kurang lebih 70 tahun, saat itu Abdullah putranya itu berusia sekitar 24 tahun. Dan 24 tahun itu tradisi yang ada di Mekah saat itu memang adalah tradisi sudah waktunya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Dan pilihan Abdul Muthalib jatuh kepada Aminah binti Wahab, ya, bin Abdul Manaf bin Zuhrah, ya, termasuk dari kaum yang memang memiliki keturunan nasab yang mulia, yang terhormat saat itu. Ya. Singkat cerita kemudian dilakukan lamaran. Ada yang mengatakan lamaran langsung kepada ayah beliau, ya, pada Wahab. Ada yang mengatakan kepada paman beliau. Diuraikan di sini. Kemudian diuraikan juga setelah perkawinan Abdullah dengan Aminah tinggal selama 3 hari di rumah Aminah. Ini sesuai dengan adat kebiasaan Arab. Bila perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga pengantin putri,
Dan sesudah itu mereka pindah bersama-sama ke keluarga Abdul Muthalib. Nah, hanya dikisahkan begitu saja, ya. Kemudian dikisahkan dalam buku ini, ya, artinya setelah proses perkawinan, ya, 3 hari berada di rumah keluarga Aminah, kemudian berpindah ke keluarga Abdul Muthalib, ya, tidak dikisahkan lagi bagaimana kisah-kisah selanjutnya, tapi langsung di sini tak berapa lama kemudian Abdullah pun pergi dalam suatu usaha perdagangan ke Suriah. Karena memang tradisi keluarga dan tradisi orang-orang Quraisy banyak yang berdagang, dan di antara perdagangan yang sangat populer saat itu adalah ke Suriah. Begitu juga dengan Abdullah. Ya, tidak lama setelah perkawinannya, beliau mengikuti ekspedisi dagang ke Suriah. Tinggalkan istri beliau, dia tinggalkan Aminah dalam kondisi hamil. Disahkan hanya begitu. Nah, kemudian disinggung yang selanjutnya, apakah Abdullah juga menikah dengan yang lain, ya, selain Aminah? Ya, tidak dikisahkan begitu. Ya, karena menikah lebih dari satu tentunya bukan barang aib, bukan sesuatu yang aneh pada saat itu. Tapi setidaknya setelah menikah dengan Aminah, ya, untuk sementara tentunya harapan para wanita untuk diperistri oleh Abdullah setidaknya itu adalah tertunda. Ya, dikisahkan di sini bisa jadi ada harapan nanti kalau sudah pulang dari perjalanan dagang mungkin ada kesempatan, ya, untuk menjadi istri selain Aminah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, tentunya saya tidak akan memperpanjang karena durasi yang pendek ini. Ketika Abdullah itu melakukan perjalanan dagang itu, kemudian beliau mampir, ya. Dalam perjalanannya selama beberapa bulan, Abdullah pergi juga ke Gaza, ya. Kemudian kembali lagi. Setelah itu ia singgah di tempat saudara-saudara ibunya di Madinah. Sekedar untuk beristirahat, ya, karena perjalanan yang sedemikian panjang perdagangan itu, ya, tentunya merasakan letih, ya. Sesudah itu ia akan kembali pulang dengan kafilah ke Mekah. Artinya tujuannya hanya beristirahat, ya, untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi tentunya takdir Allah berbeda, ya. Saat beristirahat di keluarga di Madinah itu, ya, Abdullah jatuh sakit di tempat pamannya itu. Karena kawan-kawan rombongan kafilah tidak mau berlama-lama, ya, dia tinggalkan Abdullah yang dalam kondisi sakit, dia pulang mendahului ke Mekah. Sampai di Mekah, rombongan kafilah itu kemudian melaporkan kepada Abdul Muthalib, ya, menceritakan bagaimana kondisi Abdullah yang sakit sehingga tidak bisa pulang bersama-sama dengan kafilah rombongan saat itu. Begitu mendengar putranya yang begitu dicintai, karena Abdul Muthalib begitu sayangnya kepada Abdullah, ya. Kemudian diutuslah putra sulungnya Haris untuk menyusul Abdullah ke Madinah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setibanya Haris, ya, kakaknya Abdullah sampai kepada Madinah, didapati Abdullah sudah tidak ada. Diceritakan Abdullah sudah meninggal sekitar 1 bulan setelah rombongan meninggalkan Madinah. Sehingga ketika Haris sampai ke Madinah, Abdullah sudah tidak ada dan sudah dimakamkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, uraian berikutnya adalah, ya, bagaimana bahwa Abdullah yang masih muda, ya, tentunya masih belia saat itu, ya, usia-usia awal perkawinan,
yang baru sekitar 25 tahun usianya. Dikisahkan di bagian akhir alinea di sini, ya, pada alinea kematian Abdullah, ya. Harta peninggalan Abdullah sesudah wafat itu terdiri dari 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan yang dikenal dengan namanya Ummu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak termasuk kaya, tapi tentunya juga tidak termasuk miskin saat itu. 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan juga seorang budak yang untuk memelihara ternak itu. Ya, tentunya di samping usia Abdullah masih muda saat meninggal, karena ayahnya Abdul Muthalib itu belum meninggal, artinya juga ya belum ada harta warisan yang dimiliki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kelahiran. Ini langsung subbab berikutnya adalah kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku ini, ya, ini sedikit berbeda barangkali yang para pemirsa umumnya. Saya sendiri dulu awalnya mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lahir, kalau hitungan Masehi itu adalah 571, dikenal dengan 571 Masehi. Tapi menurut versi Muhammad Husain Haikal ini, beliau dilahirkan tahun 570 Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang 570, sekarang tahun 2020, itu berarti ada 1350 tahun yang lalu, ya. Sementara kalau dihitung dengan hitungan Qamariyah, Hijriyah, ya, tahun ini adalah 1442 Hijriyah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya, 52 tahun sebelumnya, karena Rasulullah saat hijrah itu berusia, riwayat yang populer itu adalah berusia sekitar 52 tahun, ya, 52 tahun. Ya. Memang tentunya ada perbedaan jumlah yang banyak, ya, karena memang ada perbedaan hitungan hari dalam setahun, ya, apabila menggunakan Qamariyah maupun Syamsiyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langsung saja ini langsung kepada topik, karena ini adalah Maulid, kelahiran beliau. Ya. Nah, pada hari kelahirannya ini sesuatu yang dicantumkan, dan ini tentunya adalah sangat populer. Begitu mendengar kelahiran, ya, atau Aminah melahirkan putra ini, sungguh luar biasa gembiranya Abdul Muthalib. Ya, kegembiraan ini begitu luar biasa karena seolah-olah pengganti putranya Abdullah itu sudah ada. Sebagaimana di awal saya katakan, bagaimana begitu cintanya Abdul Muthalib kepada Abdullah. Maka ketika Abdullah meninggal, kemudian lahir putranya, sedemikian rasa sukacitanya Abdul Muthalib. Kemudian begitu dia mengetahui cucunya itu lahir, ya, kemudian dibawalah cucunya itu ke depan Ka'bah. Begitu gembiranya, dia ekspresikan itu, kegembiraan itu, ya. Kemudian Abdul Muthalib kemudian memberikan nama, ya, dengan nama Muhammad, ya. Yang saat itu ada sebagian orang-orang yang bertanya, ya, ini dikisahkan di sini juga, ya. Sebagian orang-orang Quraisy bertanya, mengapa ia tidak suka memakai nama nenek moyang mereka? Karena terbiasa nama itu adalah ada orang Arab itu tradisi nama kakeknya dijadikan nama lagi begitu, sehingga bisa namanya antara seseorang dengan kakeknya sama, dengan kakek buyutnya sama begitu, ya.
Jawab Abdul Muthalib, kuinginkan dia akan menjadi orang yang terpuji. Karena memang makna Muhammad itu adalah yang terpuji. Demikian para pemirsa, ini sekedar cuplikan dari sebagian awal dari bab 3 dari buku Sejarah Hidup Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal yang diterjemahkan oleh Ali Audah ya untuk versi Indonesia. Semoga kita termasuk umat yang mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan membaca berbagai riwayat dari berbagai buku yang ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.